Hai guys, welcome to Ibadah Online Power Youth. Jika teman-teman ingin saling bersapa atau berkomentar dan berinteraksi dengan teman-teman yang lain, teman-teman bisa tulis di kolom chat live chat ini, oke? Dan nama saya Yusuf Kustadi bagi teman-teman yang sudah lupa karena mungkin kita sudah tidak berinteraksi di masa karantina selama hampir sebulan. Ya, jadi teman-teman saya berharap di masa karantina ini teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Dan puji Tuhan ada beberapa kesaksian tentang setiap anak-anak muda yang mereka sedang dalam masa karantina. Dia katakan kok di masa karantina ini luar biasa. Dulu waktu itu saya sibuk, gak menentu karena mungkin baik kegiatan, mungkin studi, bekerja dan berbagai hal. Tetapi oleh karena karantina di rumah, akhirnya saya lebih dekat dengan orang tua saya, dengan keponakan saya. Bahkan kami bisa makan bersama dan juga meluangkan waktu untuk bermain bersama. Dan luar biasanya buat saya pribadi itu adalah hal yang luar biasa. Itu merupakan menjadi berkat bagi keluarga, bahkan itu termasuk pelayanan kita. Dan juga ibadah Power Youth, saya ingatkan kembali, itu akan berlangsung seperti biasa di hari Sabtu jam 4 sore di live streaming YouTube. Dan juga di hari Minggu, kita juga ada 2 kali ibadah, jam 8 Hokkien, jam 10 2 bahasa. Bagi teman-teman yang mau mengikuti ibadah online di hari Minggu, bisa ikuti Instagram Ramli Kifli. Oke, dan juga untuk kegiatan anak muda, teman-teman bisa nanti lihat di IG Power Youth. Dan info selanjutnya bahwa family group berjalan seperti biasa. Ya bagi teman-teman yang sudah tergabung dengan family group bisa kontak dengan PKS-nya kapan waktu yang terbaik kita melakukan KKS bersama-sama. Teman-teman bisa melakukannya itu melalui aplikasi mungkin itu Line, WhatsApp atau Zoom, apapun itu. Yang pasti kita akan melakukan family group secara online. Dan juga jangan lupa kita melakukan persembahan juga melalui via transfer. Ya bagi teman-teman saya ingat kembali mungkin teman-teman yang akan memberikan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan misi atau persembahan apapun, teman-teman bisa kirim ke rekening di bawah ini. Oke, terima kasih dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Amin, mari saat ini kita akan memulai praise and worship kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan, kami berterima kasih Bapa atas kesempatan-Mu pada hari ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Kau sertai dari awal sampai akhir Bapa Tuhan sesi praise and worship ini. Dan ibadah ini Bapa Tuhan Kau berkati firman Bapa, walaupun Bapa kami tidak bertemu secara langsung. Tapi kami tahu Bapa dan kami yakin bahwa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu ada Bapa dan Roh-Mu bertata Bapa. Biarlah Tuhan pada sore hari ini Bapa hanya nama-Mu yang ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, salam semuanya. Walaupun dalam keadaan yang kayak gini, situasi kayak begini, tetapi kita mau tetap puji Tuhan kita, amin. Ya. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya.
berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Yeah, yeah, yeah. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat Tuhan, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. haleluya, 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 Dahsyat. dahsyat berkuasa. bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Yeah. Tiada satu pun yang seperti Engkau Tuhan. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on, kita nyatakan bersama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yeah. Amen. Amin. Kita tetap semangat mau muji Tuhan kita, amin. Aku temukan kasih. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya.
Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan, amin. Ya. Pam pam param, pam param param, 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 pam pam param. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amen. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita ingin menyembah Dia lebih dalam.
of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ, Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Oh, we believe through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sing it out together. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Oh, Christ is
You are mine and I am yours, oh God. You are mine and I am yours, oh God. You're the only one who can satisfy our Lord. You're the only one who can satisfy our needs, oh God. Jesus. Thank you, Jesus, for your love and mercy, oh God. We need you more than anything. Thank you, Jesus. Oh, we believe that you are all satisfying, oh God. That you are all satisfying. Bapa, kami berdoa Bapa, sehingga Tuhan Engkau sendiri yang memenuhi Tuhan setiap Tuhan kerinduan hati kami. Ya. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hidup kami, dalam hati kami, Tuhan apa yang kami rindukan adalah Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebab kami tahu Bapa lebih daripada Tuhan semua hal dunia, Bapa Engkau Tuhan memuaskan setiap kami. Tidak ada hal di dunia ini Bapa yang akan pernah Bapa memuaskan kami terus menerus. Tapi Tuhan, kami tahu Bapa satu kepuasan yang kekal ada di dalam Engkau. Dan kami rindu Bapa pada sore hari ini. Mari Engkau Tuhan berkarya. Engkau melihat kedalaman setiap hati kami. Mari Engkau berkarya dalam setiap Tuhan kehidupan kami. Dalam Tuhan masa Tuhan seperti ini Bapa, Tuhan masa-masa Tuhan di mana Tuhan mungkin Bapa kami paling mencari Bapa Tuhan hal-hal Bapa untuk memuaskan keinginan kami. Tuhan, biarlah kami Tuhan terus Bapa melekat kepadamu. Biarlah kami terus menempel kepadamu. Biarlah Tuhan kami tidak melepaskan Engkau. Sebab kami tahu Engkaulah Tuhan sumber kepuasan kami. Engkaulah satu-satunya. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Tuhan kami, Allah kami. Yang luar biasa. Dan kami percaya Engkaulah adalah sumber Tuhan sukacita kami. Kau adalah sumber Tuhan kepuasan kami. Kau adalah sumber Tuhan ketenangan dan keamanan kami. Sebab orang yang berharap kepadamu Bapa tidak akan goyah. Orang yang berharap kepadamu Bapa akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan. Waktu selanjutnya Bapa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, selamat hari Paskah semuanya buat setiap kita yang sudah melalui hari Paskah pada hari Minggu kemarin. Bersyukur sama Tuhan ya, karena melalui Paskah kita kembali diingatkan bahwa kita dimenangkan di dalam Kristus. Kita mengalami hidup yang berkemenangan, ada kebangkitan Yesus, ada pengharapan di dalam Dia. Amin semuanya. Ya, sebelum kita dengerin firman Tuhan, seperti biasa saya mau ngajak setiap kita untuk siapkan Alkitab kalian dan juga mungkin buku catatan kalian buat kalian yang mau mencatat. Ya, dan kita juga di dalam Paurit kita punya budaya apa teman-teman? Budaya free ya. Apa sih free itu? F yaitu fokus. Oke, pastikan diri kalian fokus buat dengerin firman Tuhan. Dan juga R yaitu respon ya. Kita responin firman Tuhan. Yes, amin, wow dan lain-lain. Amin. Ya, dan juga E-nya lagi apa? Excited. Excited itu kita semangat buat ngeresponin firman Tuhan. Dan juga yang terakhir adalah enjoy. Nikmatin setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Kami masih boleh sama-sama untuk beribadah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan waktu pada sore hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan kembali mengingatkan dan menguatkan iman kami di dalam Tuhan. Berkati ya Bapa setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, supaya setiap iman kami tidak menjadi lemah ataupun kendor, tetapi iman kami Tuhan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima
terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke deh teman-teman Power Youth. Nah hari ini saya akan kasih tema firman Tuhannya adalah out of the box. Oke? Ya, out of the box. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, teman-teman, apa sih out of the box itu? Ya, istilah out of the box itu biasanya dipakai ya dikatakan di luar kotak. Ya, arti filosofisnya itu adalah pemikiran di luar dari kebiasaan yang kita lakukan. Nah, biasanya kalau dalam istilah dagang atau bisnis ya, kreativitas gitu, biasanya out of the box itu identik bahwa seseorang atau usaha untuk bisa lebih kreatif, inovatif dalam hal ide yang tidak biasa dimiliki orang lain gitu ya. Jadi dalam melakukan sesuatu, wah ide dia out of the box banget nih gitu. Nah itu salah satunya gitu ya. Nah teman-teman, jadi out of the box itu apa sih? Sebuah cara pandang yang lebih luas atau lebih besar. Ya, pemikiran yang di luar dari sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Oke, ya. Nah teman-teman, ada 2 contoh untuk mempermudah kalian. Nah yang pertama itu seperti sebuah akuarium. Ya kalau misalnya akuarium itu kan banyak ikan, bener gak? Kayak kita misalnya ya saya ngomongin gak akuarium yang kecil ya. Contohnya akuarium besar ya, kita ke SeaWorld, kita ke tempat dimana kita bisa lihat akuarium yang besar gitu. Ada ikan-ikan kecil, bener gak? Dan juga ada ikan-ikan besar dalam sebuah akuarium. Nah, sudut pandang ikan kecil dan ikan besar di dalam akuarium itu pasti beda sama kita yang lihat di luarnya. Bener kan teman-teman? Ya gimana si ikan yang kecil mungkin di dalam akuarium itu dia nggak bisa lihat nih ada ikan yang besar yang memangsa dia atau nggak gitu kelihatan, atau ikan yang besar ini nggak gitu jelas mungkin ada mangsa yang pengen dia makan gitu ya, karena dia ada di dalam akuarium itu ya. Tapi buat kita yang lihat di luar dari akuarium itu, kita bisa lihat dengan jelas gitu ya. Oke nih, makanannya ada di sini nih contohnya. Aduh, ada ikan besar yang mau mangsa gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, itu salah satu sudut pandang yang keluar dari akuarium itu. Sudut pandang yang lebih besar. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, contohnya misalnya ya sekarang kan kita lagi ada di dalam masa karantina ya. Kita ada di rumah, bener gak sih? Ya kan, kita ada di rumah gitu ya. Kita misalnya kehabisan makanan, oke? Terus yang kita lakuin biasanya ngapain? Kita pasti nyari makanan instan misalnya ya gitu. Nah tapi sayangnya warung pada tutup, Indomaret mungkin stoknya pada habis gitu. Jadi mau gak mau kita gak bisa makan makanan instan atau kita masak. Akhirnya di luar dari kebiasaan kita misalnya atau saya pribadi, ya udahlah mau gak mau saya nge-Grab atau saya beli makanan di restoran, contohnya kayak gitu. Jadi itu adalah keadaan yang di luar dari kebiasaan gitu ya. Jadi biasanya langsung masak sendiri di rumah, tapi karena tidak ada bahan, akhirnya jadi pesen, contohnya seperti itu gitu ya. Nah jadi contoh kedua ini maksudnya adalah kita melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita gitu. Nah itu yang saya gambarkan mengenai out of the box gitu ya. Melihat dari sudut pandang yang berbeda dan juga melakukan hal di luar dari kebiasaan kita. Amin. Nah jadi teman-teman, maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui keadaan kita dengan lebih jelas. Amin.
Ya, kenapa? Karena seringkali saat kita menemukan masalah dalam kehidupan kita atau saat ini tuh kita sedang menghadapi masalah. Sadar gak sih? Kita itu cenderung merasa bahwa masalah ini gak ada jalan keluarnya. Bener gak? Ya kayak aduh gimana nih gue lagi dapat masalah gitu. Terus gue ngerasa gak ada solusi. Kita berusaha mati-matian untuk gimana gitu ya. Nah atau saat kita hadapin masalahnya kita itu udah mentok, gak sanggup lagi untuk menghadapinya. Karena apa? Karena kita lagi ada di dalam masalah tersebut gitu ya. Dan saat kita sedang mentok dalam masalah atau pergumulan kita teman-teman, seringkali kita bisa ngambil keputusan yang salah, benar gak? Ya, bahkan bukan cuma mungkin keputusan yang salah, jangankan ngambil keputusan, akhirnya yang ada kita nyerah sama pergumulan kita, atau kita kecewa sama siapapun bahkan mungkin sama diri kita sendiri gitu ya. Nah teman-teman, kita itu seperti ada di dalam sebuah kotak saat kita lagi ngalamin yang namanya pergumulan, masalah, yaitu kotak masalah itu. Nah kita merasa kita itu gak punya harapan untuk keluar dari kotak atau masalah tersebut. Ya teman-teman. Nah, jadi masalah yang timbul dan berputar dalam kehidupan kita bisa terjadi karena kita juga menghadapinya dengan cara yang itu terus. Ya, contohnya nih teman-teman, ada orang yang membenci kita. Ya udah otomatis ada orang yang benci gua, masalah ini ya gua balas dengan balas dendam gitu loh. Ya, bahkan menimbulkan kebencian yang lebih parah. Ya, atau teman-teman yang punya masalah mungkin sekolah telat terus, tugas mungkin telat terus ya, atau ada yang mungkin kerja atau bantuin orang itu telat terus gitu ya. Kenapa? Karena bangunnya mepet atau bikin kerjanya itu juga mepet-mepet, itu juga jadi masalah, bener gak? Gitu ya. Jadi teman-teman, kita itu perlu menyadari bahwa kita itu perlu keluar dari kotak masalah dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah, saya mau ajak buat teman-teman untuk melihat apa sih yang Yesus lakukan saat Yesus diperhadapkan dengan masalah. Yuk kita buka di Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 2 sampai 10. Kita baca ya sama-sama. 3, 2, 1. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu yang 11-nya, ditambahin, jawabnya, "Tidak ada, Tuhan."
Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, di mana Yesus itu lagi diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan sebuah pergumulan yang sangat-sangat bahaya nih buat Yesus salah ngambil keputusan gitu ya. Dan ini benar-benar dalam keadaan yang rumit gitu ya, dimana nyawa seseorang nih taruhannya guys gitu ya kalau kita lihat. Tapi yang luar biasanya Yesus itu punya pemikiran yang out of the box. Yesus itu memiliki hikmat yang luar biasa banget ya. Yesus memilih pilihan yang bijaksana yang sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Bayangin misalnya Yesus, oh iya benar juga ya. Contohnya saat Yesus melihat keadaan atau masalah itu, oh benar juga ya, mungkin hukum Musa harus dilakukan misalnya. Akhirnya perempuan itu harus mati, harus dihukum mati gitu. Jadi Yesus itu memberikan pemikiran bukan tentang masalahnya atau penghukumannya. Tetapi Yesus itu sedang menawarkan satu pemikiran, di manakah dosanya. Oke, ya, di sini mengajak para orang Farisi untuk berpikir bahwa penghakiman di tangan siapa dan siapa sih yang gak punya dosa. Nah teman-teman, luar biasa banget saat saya baca firman Tuhan ini gitu. Itu mengajak saya juga buat wow, Yesus hebat banget, dia punya hikmat yang luar biasa. Sehingga yang membuat kisah ini begitu bagus, hebat adalah karena hal inilah perempuan ini bertobat. Amin. Ya perempuan ini jadi punya kesempatan gitu loh buat bertobat. Kenapa? Karena hikmat yang Yesus punya, kebijaksanaan yang Yesus punya. Yaitu adalah pemikiran yang out of the box. Amin. Teman-teman. Nah, saat ini pertanyaannya, masalah apakah atau kotak seperti apakah yang saat ini kita tinggalin sih? Kita ada di dalam kotak kayak gimana nih? Kita lagi ngehadapin masalah kayak apa nih teman-teman? Penting banget ya kalau kita bisa punya pemikiran yang out of the box seperti Yesus tadi yang kita baca. Nah contohnya nih, kotak kekecewaan kita mungkin, kotak masa lalu, kotak ketakutan, keputusasaan, kotak kemalasan kita, dan lain-lain. Ya, yaitu kotak yang membuat kita itu terbatas. Gitu ya. Nah, kita berada di dalam pemikiran yang membuat kita mentok. Sehingga kita meresponi permasalahan berdasarkan mungkin yang tadi saya sebutkan. Berdasarkan kekecewaan kamu responin itu. Berdasarkan ketakutan kamu, makanya kamu responin itu. Berdasarkan keputusasaan kamu atau kemalasan kamu, maka kamu responin itu. Gitu ya. Contohnya saya sedikit kesaksian ya. Jadi saya pernah ada 2 kesaksian. Ya, yang membuat saya menyadari bahwa saya sudah mengambil tindakan yang out of the box gitu ya. Jadi saya kan datang dari sebuah keluarga yang broken home, teman-teman. Nah, itu membuat saya ternyata saat saya sudah mulai beranjak dewasa, saya nggak nyadar gitu kalau saya itu punya ketidaknyamanan dengan laki-laki. Ya, bukan berarti saya nggak normal ya, saya cinta kok, suka kok sama laki-laki. Oke, ya maksud saya adalah saya itu cenderung sangat membatasi, terutama kontak fisik saya dengan laki-laki. Ya, jadi ya itu mungkin kedengarannya bagus gitu, tapi agak ya kalau saya agak aneh gitu ya. Nah, jadi dulu pernah sih kayak misalnya gembala kita pernah foto sama saya gitu, dan juga ada juga seorang paman yang baik banget, dia juga mau foto sama saya gitu. Jadi karena mereka punya anak perempuan ya, jadi otomatis mereka rangkul gitu saat mereka foto. Karena dia sudah menganggap saya seperti anak perempuan mereka. Tapi tahu nggak teman-teman, saat mereka rangkul saya, perasaan saya bener-bener gak enak. Saya kayak gak nyaman banget, jujur, bahkan gak suka mereka seperti itu.
Padahal hati mereka baik, mereka nggak punya motivasi apapun, mereka juga udah anggap saya anak mereka sendiri. Tapi saya jujur, respon pertama saya adalah ketidaknyamanan. Setelah selesai itu saya langsung jujur sih, buru-buru kayak mundur gitu atau kayak pergi gitu dan ngerasa nggak nyaman teman-teman. Nah ternyata di waktu itu saya mulai nyadarin, kok gue kayak gitu ya. Dan kalian tahu nggak, dulu saya itu kalau misalnya mungkin mau manggil teman laki-laki atau siapapun gitu ya, saya itu mungkin hanya dengan seujung jari saya gitu loh, khususnya laki-laki ya gitu, kayak gitu. Jadi saya pegang mereka itu dengan jari saya doang gitu, kayak takut, kayak jijik kali ya mungkin kelihatannya. Atau bahkan kalau saya lagi pegang pulpen gitu, saya panggilnya dengan pulpen saya gitu, gitu. Ya bayangin teman-teman gitu. Jadi segitunya gitu saya punya ketidaknyamanan dengan yang namanya interaksi dengan laki-laki, terutama di dalam kontak fisik gitu ya. Jadi teman-teman, waktu itu saya masih nggak nyadar, saya masih ngerasa itu normal kok, kayaknya it's okay aja gitu. Tapi sebenarnya itu masalah gitu loh. Ya, jadi itu hal yang membatasi saya gitu untuk berhubungan dengan orang lain. Bahkan bisa saja orang lain ngerasa tersinggung dengan sikap saya. Ya walaupun saya punya alasan, saya punya reason yang cukup kuat, tapi itu juga tidak benar teman-teman. Nah di saat itulah saya doa sama Tuhan, saya belajar untuk keluar dari kotak saya itu, keluar dari ketidaknyamanan saya dengan laki-laki itu. Gitu ya. Jadi saya mulai keluar, saya mulai seperti biasa, saya juga tidak lebay respon saya gitu. Bahkan saya tetap menghargai orang-orang yang mengasihi saya. Ya, teman-teman, itu sharing saya yang pertama. Yang kedua, teman-teman, saya juga pernah punya kekecewaan yang cukup mendalam dengan bibi saya. Kenapa? Jadi waktu saya kelas 4 SD ya, waktu keluarga saya lagi ngalamin pergumulan, saya pernah ditaruh oleh mama saya untuk sementara di rumah bibi saya ya, waktu kelas 4 SD itu selama sekitar 2 tahun lebih saya di rumah bibi saya sendiri bersama bibi saya, anaknya dan keluarganya, bahkan ada banyak pekerja-pekerja juga di sana ya. Jadi waktu saya dalam keadaan kelas 4 SD selama 2 tahun itu, teman-teman jujur bibi saya bukannya tidak baik ya gitu atau menyiksa saya, tidak gitu. Tapi memang ada beberapa tindakan dia yang cukup menyakiti hati saya gitu, dan terutama bagi saya yang masih kelas 4 SD ya, masih kecil ya, di dalam keadaan keluarga yang bermasalah, di mana saya merasa seperti beban gitu loh buat keluarga bibi saya, bahkan buat bibi saya sendiri, dari mungkin sikap dan pernyataan mereka. Bukan berarti mereka siksa saya, enggak ya teman-teman gitu, tapi ada hal-hal yang menyakiti saya gitu. Jadi teman-teman, setelah itu mama saya kembali gitu dan ngajak saya untuk tinggal bersama lagi. Nah, waktu mama saya pengen ajak saya ke rumah bibi saya dengan keras menolak. Nolak banget, saya nggak suka banget, saya nggak mau, saya bilang aku nggak mau lagi ke tempat II, aku nggak suka sama mereka. Jadi akhirnya mama saya mutusin buat oh ya udah deh gitu, karena sayanya nggak mau gitu ya. Sampai saat saya sudah mulai dewasa gitu ya, saya masih nggak suka gitu loh saat ya mama saya udah nggak ada gitu, lalu saya mulai ke lulus sekolah, lulus SMA gitu, saya tetap merasa saya gak mau gitu loh ketemu bibi saya atau punya hal yang baik lah sama dia gitu. Saya bahkan ada di dalam pergumulan itu teman-teman. Nah jadi di waktu itu saya gak sadar kalau saya ada di dalam kotak kekecewaan itu. Sehingga respon saya adalah saya sangat menolak. Saya sangat menolak untuk ngobrol sama bibi saya atau saya cari dia gitu. Aduh gak mau banget, pokoknya kayak banyak hal-hal yang menyakiti hati saya yang saya bergumul gitu loh ya. Tapi saat saya sudah mulai sungguh-sungguh cari Tuhan, saya mulai belajar untuk memaklumi, oh bibi saya ternyata kan belum kenal Tuhan ya. Terus kasih manusia kan terbatas ya gitu. Sekarang saya sudah punya Kristus, kasih Kristus sudah melimpah dalam hatiku. Saya belajar untuk
akhirnya mengampuni dan mulai membuka diri saya. Jadi adalah beberapa tahun saya nggak mau kontak, nggak mau cari dia lagi, kayak hanya sekedar aja lah ya gitu. Tapi setelah saya sudah ngalamin Tuhan, akhirnya saya keluar dari masalah itu. Ya waktu itu beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah, waktu Imlek saya memutuskan untuk membeli sepatu buat dia, membeli sendal yang bagus untuk bibi saya gitu, dan juga memberkati anak-anaknya dia juga. Nah teman-teman, itulah yang saya bilang, kotak apa yang kamu tinggali saat ini gitu. Karena saya juga demikian, saat saya ada di dalam kotak trauma masa lalu saya, respon saya seperti itu. Yang tadi saya bilang ya, saya gak nyaman dengan laki-laki. Atau yang kedua, waktu saya ada di dalam kotak kekecewaan dengan seseorang, respon saya terhadap seseorang itu juga demikian. Gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman kita itu bisa menyadarinya sih gitu. Karena ini hal yang jujur saya sharing ini tuh saya ngalamin, dan ini penting banget, dan saya rasa kita semua perlu menyadarinya. Amin. Ya, kenapa? Karena seringkali karena kita tetap ada di dalam kotak ini, kita jadi sangat terbatas ya teman-teman. Gitu ya. Bahkan dengan sengaja kita batasin diri kita. Oke? Nah, teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa sih keluar dari kotak itu atau dari masalah, ya? How do we get out of the box sih? Oke? Ya. Yang pertama teman-teman, saya ada beberapa poin yang bisa menolong setiap kita. Yang pertama, fokuslah pada pemecahan masalahnya. Jadi kita bukan fokus pada masalah itu sendiri. Gitu ya, saat kita ada di dalam satu masalah, penting banget buat kita nggak hanya meratapi masalah itu. Gitu ya. Tetapi gimana caranya masalah ini bisa terselesaikan, itu jauh lebih penting teman-teman. Supaya kita bisa out of the box, kita bisa keluar dari kotak itu, kita bisa keluar dari masalah itu. Gitu ya, seperti tadi saya sharing gitu ya. Kalau saya tetap dalam keadaan kecewa aja nggak bisa lah. Saya memang punya kekecewaan lah, saya tetap ada masalah lah dengan bibi saya, dan itu alasan saya. Tapi ternyata saya tetap tinggal dalam masalah itu. Saya tetap lihat hanya masalah itu. Gitu. Tapi saya nggak cari pemecahan masalahnya gimana. Gitu ya, gimana sih caranya supaya saya bisa rekonsiliasi diri saya, terutama dan juga dengan bibi saya. Oh, ternyata saya harus belajar buat mengampuni. Saya belajar buat memaklumi. Nah, jadi teman-teman, untuk kita bisa get out of the box kita perlu fokus pada pemecahan masalahnya. Gimana? Ya, tidak terlepas daripada kita harus cari Tuhan. Kita harus banyak berdoa, kita banyak untuk baca firman Tuhan, sehingga Tuhan kasih kita kekuatan untuk kita lihat pemecahan masalahnya, bukan masalahnya. Ya, seperti tadi perumpamaan saya yang pertama tadi bilang, di mana akuarium, ya gitu, bahwa kita lihat akuarium itu lebih jelas di luar dari akuarium, bukan saat seperti ikan itu di dalamnya gitu. Oke? Ya, nah demikian juga saat ada di dalam pergumulan atau masalah, mari kita bukan lihat saja masalahnya, ya, tetapi gimana caranya untuk selesaikan masalah itu jauh lebih penting. Amin. Ya. Poin yang kedua, setelah kita dapetin pemecahan masalahnya, kita harus apa? Berani mengambil langkah atau mengambil keputusan yang tepat. Amin. Ya, jadi keputusan yang berdasarkan firman Tuhan, ya, mengambil langkah yang benar berdasarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke, ya, contohnya seperti yang tadi saya share lagi, saya belajar untuk mengampuni teman-teman. Saya harus berani untuk ngambil langkah itu. Saya harus berani memutuskan pengampunan di dalam hati saya kepada orang yang menyakiti saya. Dan bahkan saya harus mengambil tindakan yang tepat, yaitu mengasihi dia. Dan hikmat itu datang dari Tuhan. Oh, gimana nih caranya rekonsiliasi lagi gitu, atau pernyataan bahwa saya sudah lepas daripada kekecewaan saya terhadap
orang tersebut. Nyata Tuhan kasih saya hikmat untuk membelikan dia sesuatu, ya datang ke rumah dia dengan kasih gitu. Ya jadi harus berani teman-teman, harus ngambil langkah yang tepat. Kita harus berani buat mutusin keputusan yang tepat. Amin, sehingga kita bisa keluar dari kotak itu, kotak pergumulan masalah kita. Oke, yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah jangan pernah ragu atau segan untuk bertanya. Ya, jangan ragu atau segan buat bertanya. Nanya sama siapa sih? Orang-orang yang kalian percaya untuk menolong kalian keluar dari kotak masalah kalian. Mungkin di sekitar kalian ada sahabat atau saudara, orang tua kalian, atau orang tua rohani kalian. Orang-orang yang akan menolong kita dalam kita bisa keluar dari masalah tersebut atau kotak yang kita tinggali itu. Ya, seperti dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan apa teman-teman? Besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Jadi mungkin kita dalam kekecewaan, kita ngaku sama dia gitu. Kita diberikan kata-kata dorongan, hiburan, bahkan doa atau tanya sarannya dia gitu. Akhirnya itu menolong kita juga buat keluar dari pergumulan permasalahan kita, dukungan dari mereka. Amin. Ya jadi jangan ragu, jangan segan buat tanya dengan orang-orang yang bisa membuat kalian mengambil keputusan dan langkah yang tepat dalam iman kalian. Amin. Oke, ya yang keempat poinnya adalah sudah pasti jangan pernah meninggalkan doa dan firman Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena ada banyak pengalaman di mana masalah hanya dapat dipecahkan melalui hikmat yang datang dari Tuhan. Yaitu saat kita mulai berdoa, kita mulai baca firman Tuhan, itu membuat kita apa? Menjaga agar cara pandang kita terhadap masalah, terhadap dunia ini itu selaras dengan cara pandangnya Tuhan. Amin. Ya, jadi kita nggak lihat pergumulan itu atau pemecahan masalah itu berdasarkan apa yang tadi saya bilang ya gitu. Oh, kalau saat kita benci orang balas aja dendam gitu ya, supaya kebencian malah jadi makin parah gitu. Tapi kita harus jadikan firman Tuhan sebagai standar itu gitu, sehingga kita bisa melihat cara pandang kita itu benar, cara pandang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lihat. Amin teman-teman. Ya, jadi ada 4 poin penting teman-teman, bagaimana caranya kita bisa keluar dari kotak pergumulan pemikiran masalah kita. Amin. Yang pertama tadi saya bilang fokus pada pemecahan masalah. Kedua, kita harus berani mengambil tindakan atau keputusan yang tepat. Yang ketiga, jangan pernah ragu atau segan untuk bertanya. Dan yang keempat, jangan pernah meninggalkan doa dan firman Tuhan. Amin teman-teman. Nah, bukan sampai di sana aja nih teman-teman. Melalui firman Tuhan, kalau kita baca ya, kita itu bisa melihat loh orang-orang yang Tuhan pakai. Orang-orang yang out of the box. Orang-orang yang benar-benar keluar dari zona nyaman mereka, keluar dari segala pergumulan mereka, masalah mereka. Kenapa? Karena mereka mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Contohnya siapa? Paulus. Ya, di mana dia itu seharusnya punya alasan yang sangat kuat untuk menjadi orang yang membunuh pengikut Kristus gitu. Tapi saat dia ngalamin Tuhan, dia keluar dari hal itu. Dia bahkan menjadi orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Amin. Ya, dan juga seperti Petrus, di mana dulu dia ragu sama Tuhan ya, dia nyangkal Tuhan gitu. Tapi akhirnya apa? Petrus jadi saksi dan dipakai sama Tuhan. Dia keluar, dia out of the box itu gitu loh. Oke, dan murid-murid Yesus yang lain dan banyak tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, karena mereka memutuskan untuk mereka bisa keluar dari kotak pergumulan itu, pemikiran mereka. Ya, jadi teman-teman, mereka yang tadi seperti saya katakan adalah orang-orang yang menghadapi dunia tidak dengan cara dunia, tetapi mereka menghadapi dengan kekuatan dan hikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga apa yang paling penting saat kita out of the box itu, Tuhan berkenan atas hidup mereka. Amin, teman-teman.
pertanyaannya saat ini, kotak apa sih yang kita tinggali sampai hari ini? Kotak yang membuat kita memiliki keterbatasan dalam kita mengikuti Tuhan, atau membatasi kita buat jadi berkat, atau membatasi kita dalam berhubungan dengan sesama, membatasi kita juga dalam menghadapi dunia. Tanya ya teman-teman dalam diri kita masing-masing, saat ini kotak apa sih yang kutinggali? Kotak kesombongan, kekecewaan, masa lalu, kemalasan, keputusasaan. Apakah ada? Itu akan sangat membatasi diri kita. Amin. Nah, jadi teman-teman, keluar dari kotak adalah langkah penting yang diperlukan untuk kita bisa mengalami pemulihan. Seperti Yesus yang menawarkan kita, teman-teman, untuk keluar dari kotak. Ya, jadi Yesus mengajak kita hidup di dalam pengampunan supaya kita keluar dari kotak kekecewaan. Yesus mengajak kita untuk melayani dan merendahkan hati supaya kita keluar dari kotak kesombongan. Dan juga Yesus mengajak kita untuk jujur dan terbuka untuk kita keluar dari kotak kepura-puraan. Penting, Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam firman Tuhan supaya kita keluar daripada kotak dosa dan kebinasaan. Amin. Seperti Paskah yang sudah kita lalui. Itu bukti di mana Tuhan sudah mengeluarkan kita pada kotak dosa, daripada kotak maut. Amin teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, keluar dari kotak adalah keinginan Tuhan atas hidup kita. Supaya kita bisa mengalami apa? Kebebasan, kasih dan hikmat yang kaya di dalam Tuhan. Amin. Masih bisa jatuh gak teman-teman? Masih. Masih bisa salah? Masih. Masih bisa gagal? Masih kok. Bahkan teman-teman, masih bisa gak sih kita masuk lagi dalam kotak itu? Mungkin saja masih teman-teman. Tapi gak masalah, itu wajar. Itu normal, kita ini masih manusia kok. Kita punya kelemahan, maka dari itu kita butuh Tuhan. Amin. Untuk apa? Terus menolong kita bangkit, berubah, keluar dari kotak, sampai kita sudah menyadari bahwa kotak itu adalah kotak usang yang harus kita buang. Amin teman-teman. Butuh waktu, butuh segenap kekuatan, dan butuh pertolongan Tuhan teman-teman. Jadi ayo kita perlu keluar. Keluarlah dari kotak apapun yang membuat hidupmu mengalami keterbatasan. Amin. Ya, karena Tuhan pasti akan menolong kita supaya kita bisa hidup di dalam rencananya. Dan hidup di dalam janji Tuhan yang indah atas hidup kita. Amin teman-teman. Ya, seperti tadi ayat firman Tuhan yang kita baca pertama, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kemudian kalau di dalam pembacaan versi yang lain dikatakan, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Wow, hebat banget ya. Kita perlu memiliki pembaharuan akal budi teman-teman. Kita perlu get out of the box dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan untuk membuat kita dapat melihat indah banget ya hidup di luar kotak ini. Indah banget ya hidup di dalam kebebasan yang penuh dengan kasih dan hikmat yang Tuhan berikan.
Amin teman-teman. Jadi saat kita mengalami masalah, mari kita cari Tuhan supaya kita tidak terhimpit dengan masalah, tetapi kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Amin teman-teman. Oke, ya kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati setiap kita. Ayo di dalam masa-masa karantina ini, krisis ini, ayo sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya pemikiran out of the box. Ya, kita nggak bisa terhimpit karena masalah virus ini ya. Enggak, tapi inilah waktunya buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan saat gua ada di dalam krisis ini? Mungkin banyak hal teman-teman, kita bisa membantu orang yang kesusahan dengan cara apapun akan Tuhan kasih kepada kita. Atau kita tetap ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, itu pun pilihan kita. Ya, tapi mari kita pada sore hari ini kembali lagi diingatkan bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Oke, ya jadi semangat semuanya, jangan pernah menyerah. Oke, tetap cari Tuhan, tetap bersandar sama Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu mau menolong kehidupan kita. Amin semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman, saya ajak buat kita bersatu hati untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami kembali diingatkan untuk kami menyadari apa sih Tuhan yang masih jadi keterbatasan kami di dalam Engkau? Apa sih hal-hal yang membuat kami terbatas untuk mengikuti Engkau? Hal-hal yang membuat kami tidak bisa berhubungan dengan sesama kami dengan lebih baik, atau hal-hal yang membuat kami terbatas buat jadi berkat. Kotak seperti apa Tuhan yang selama ini kami tinggali? Bahkan yang lebih gawatnya Tuhan, apakah kami tetap nyaman ada di dalamnya? Oh Tuhan, ya Bapa, biarlah pada sore hari ini melalui firman-Mu Tuhan kami diingatkan untuk kami boleh mencari isi hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti Tuhan rencana-Mu, untuk kami boleh mengerti rancangan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu hidup kami tidak hanya ada di dalam kotak itu, tetapi kami harus keluar dan kami harus menjalani hidup yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati Tuhan firman Tuhan pada sore hari ini, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan di dalam kami melalui hari-hari kami. Sehingga saat kami mengalami pergumulan, kami mengalami masalah, kami tidak hanya melihat itu sebagai akhir dalam hidup kami, enggak Tuhan. Tapi saat kami mengalami pergumulan, kami mengalami masalah, kami boleh lihat solusi yang kami temukan di dalam Tuhan, yang membuat iman kami semakin di-upgrade lagi. Terima kasih ya Bapa, berkati, jaga setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam keluarga mereka juga, kesehatan mereka semuanya ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Berkati ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kiranya Tuhan turun berkat Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa.